Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Andes Munawir MPD, Pak SMA Negeri 1 Sirampok, dan rekan-rekan guru dari Kabupaten Brebes dan dari Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi P3K siapa? Provinsi Jawa Tengah. Berikut identitas diri saya. Nama saya Muhammad Abdul Karim. NIP saya 1930812 2023 21103. Unit kerja di instansi SMA Negeri 1 Paguyangan, atasan langsung Dr. Idi Amin MPD dan mentor Dr. Andes Munawir MPD. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan orientasi ini adalah guru fungsional P3K tahun 2024 dimaksudkan membekali peserta dengan pengetahuan, dengan sikap dan perilaku tentang nilai dan kode etik pada instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatannya di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, serta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian ini adalah visi dari SMA Negeri 1 Paguyangan, unit kerja saya, yaitu menjadikan warga sekolah yang berkarakter Pancasila, yang unggul dan peduli lingkungan dalam semangat pembelajar sepanjang hayat. Misinya mengembangkan karakter yang mencerminkan profil belajar Pancasila dan nilai-nilai integritas. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pendidikan yang dapat menciptakan keunggulan sekolah, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Mengembangkan perilaku ramah dan peduli lingkungan serta berbudaya hidup sehat. Dan yang keempat, mengembangkan kesadaran warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan di sini kepala sekolah kami dari komite diketuai Bapak Sekda SPD, kepala sekolah Dr. Idi Amin MPD, wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak Dwirianto MPD, bidang kesiswaan ada Bapak Saluki SPDKOR, di bidang humas ada Bu Siti Nurrohmah SPD MPD, bidang sarpas ada Pak Misbahul Anam SPD, dan kepala tata usaha Bapak Agus Surito. Kemudian di sekolah kami alhamdulillah ada 5 BEDI. Yang pertama ada sekolah bergerak, kemudian yang kedua ada sekolah sehat, kemudian yang ketiga sekolah diwiata, yang keempat sekolah riset, dan yang kelima ada sekolah berintegritas. Kalau dari sekolah bergerak, salah satunya kami sering melakukan komunitas belajar, menghidupkan komunitas belajar, menerapkan nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran, dan masih banyak lainnya. Sekolah sehat kemarin kami mengikuti lomba, ini kemarin sedang visitasi dari sekolah diwiata, sekolah riset dan berintegritas. Kemudian kita ke rencana hasil kerja FHK. FHK adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam konteks P3K, FHK mencakup rencana kegiatan, kemudian indikator kinerja serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.
Fungsi RHK itu sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan, kemudian dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Ini RHK dari saya. Rencana hasil kerja atasan terkelola 1. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. 2. Pelaksana peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Dan yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang keempat, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaksana peningkatan kualitas praktik pembelajaran dari guru. Kemudian di sini dari RHK rencana hasil kerja yang diintervensi. Yang pertama, daftar pengelolanya keputusan pengembangan kompetensi guru. Kemudian rencana hasil kerja terlaksananya pengembangan kompetensi guru. Dari segi terkelolanya kami sampai terlaksananya aspeknya ada 3: kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerjanya ada dokumen pelatihan, targetnya kegiatan, kualitasnya presentasi sampai 100%, ketepatan waktu 1 tahun. Nah, di sini menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri. Output kegiatannya sertifikat pelatihan mandiri PMM dari Kombel, workshop atau webinar. Kalau kami biasanya minimal 3 bulan sekali dari Kombel di SMA Kabiangan. Sekarang udah seri ke 10. Kenapa 3 bulan sekali? Salah satunya untuk di laporan dari Kombel kami itu untuk triwulan guru mempunyai laporan itu sendiri, makanya 3 bulan sekali. Tapi Anda sudah seri ke 10. Kemudian peningkatan pembelajaran yang berpartisipatif. Tersusunnya perencanaan pembelajaran sebagai acuan dalam pembelajaran yang partisipatif, kuantitas, kualitas, dan waktu, dokumen penyusunan perangkat ajar, presentase capaian, ketepatan waktu, melaksanakan kegiatan. Di sini saya 1 dokumen, kuantitas presentasi capaiannya adalah 100%, waktunya dalam 1 tahun, yaitu menyusun perangkat pembelajaran, yaitu berupa modul belajar. Tambah hasil belajar juga menyusun modul project Bapak Ibu di P5. Kemudian menyusun asesmen atau penilaian, entah itu asesmen kesiapan pembelajaran, kalau dulu disebutnya asesmen diagnostik non kognitif, kemudian ada asesmen formatif. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Kemudian outputnya dokumen perangkat ajar berupa hasil olah nilai, kemudian ada remedial dan berupa pengayaan. Untuk nilai-nilai ASN-nya ada loyal, kolaboratif, adaptif, serta kolaboratif lagi boleh. Dan yang terakhir, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Indikatornya meningkatnya kualitas praktek pembelajaran guru, yaitu terlaksananya kegiatan observasi dan tindak lanjut, ini yang PMM, berupa kualitas, kuantitas, dan waktu. Jumlah dokumen siklus observasi kelas, yaitu 1 dokumen. Tingkat upaya penyesuaian praktek belajaran yang berfokus pada muatan keteraturan kelas. Nah, kalau tahun kemarin, semester kemarin, disiplin positif, ini kami keteraturan kelas. Kemudian durasi yang diperlukan pelaksanaan siklus observasi 6 bulan. Ada diskusi pra-observasi dengan atasan, menyusun perangkat ajar dan asesmen, kemudian melaksanakan kegiatan observasi di kelas.
Kemudian diskusi pas observasi dengan atasan dan refleksi serta tindak lanjut. Dokumen observasi, ada dokumen observasi dan tindak lanjut yaitu berupa form A, form B, dan form C dan form D. Ini yang mengeluarkan Bapak Kepala Sekolah formnya. Untuk nilai ASN yaitu loyal, ada kompeten, kolaborasi, berorientasi pada pelayanan peserta didik, dan yang terakhir adaptif. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah saya presentasikan berupa rencana harian kerja dari saya yang berada di SMA Negeri 1 Pabuyangan. Sebelum ditutup dengan salam, barangkali dari Bapak Mentor dan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Kari Saja. Iya. Jadi ada 5 briefing SMA Pabuyangan. Iya. Apakah 5-5 itu tertuang atau masuk dalam bentuk modul ajar yang diterapkan yang dibikin oleh Bapak Ibu guru SMA Pabuyangan. Oke, terima kasih Bapak. Izin menjawab. Dalam briefing kami dari sekolah penggerak, sekolah sehat, adiwiyata, riset dan berintegritas itu mayoritas kami masukkan, mayoritas kami masukkan dari sekolah penggerak. Misalkan nilai-nilai ada nilai KSE yang akan diterapkan oleh anak, kita munculkan di situ. Dan misalkan peserta didik mampu menghargai pendapat temannya ketika presentasi. Nah, di situ kita munculkan. Kemudian kalau sekolah sehat, sebelum pembelajaran peserta didik atau guru mengecek kebersihan kelas dan menanyakan sudah sarapan atau belum biasanya Bapak. Nah, dari kami kalau saya pribadi kalau dia belum sarapan dipersilakan Bapak. Kalau saya pribadi dengan waktu yang disepakati bersama, sekitar 15 menit atau 10 menit. Kenapa? Karena kalau tidak sarapan anak jam 7 sampai jam 4 ada, itu baru aja kemarin Pak, ada yang sakit saya ngantar sampai ke rumah dan itu ternyata belum sarapan. Bawa bekal tapi nggak dimakan, itu betapa pentingnya apa ya dari perhatian guru yang dituangkan dalam modul ajar. Barangkali kita kan lupa nih Pak kalau nggak dituangkan di situ. Kemudian ada sekolah adiwiyata. Di dalam sekolah adiwiyata modul ajar yang kami selain modul ajar di wali kelasnya Pak. Kalau selain modul juga di wali kelasnya jelas ada. Kebetulan setiap hari Jumat itu pembelajaran mayoritas sampai jam 12 ke atas sampai jam 2 jam kerja ASN itu dipakai untuk sekolah penggerak, diskusi sekolah penggerak dan kepala sekolah, dan anak-anak itu didampingi wali kelas untuk kebersihan kelas dan menjaga tamannya. Kemudian sekolah riset, kalau riset di sini jadi tambahan di ekstra Pak, mayoritas di sini dijadikan ekstra kurikuler Pak. Dan kalau sekolah berintegritas itu salah satunya kan ada 9 poin integritas nih Pak. Nah, salah satu atau 2 dari seorang guru menuangkan di modul dan penilaian Pak. Misalkan selain di tujuan ada di penilaian, kedisiplinan anak menggunakan seragam pramuka, hidup lengkap dan sebagainya. Itu dikembalikan sebagai di modul di dalam asesmen Pak. Ketepatan waktu anak dalam berangkat dan sebagainya juga dimasukkan di dalam modul. Di dalam modulnya biasanya di mana? Biasanya di tujuan, di proses, bahkan di penilaian. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mohon maaf dari saya jika ada yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.